berhubungan dengan pandangan mata. Kita pasti sama-sama punya pengalaman. Apa yang pernah kita lihat, kalau sekarang kita seperti ini ya, apa yang pernah kita pandang ketika kita masih di TK, di SD, kalau kita diminta untuk mengingatnya, bisa kita sampaikan. Sampai begitu kuatnya kita kalau dengan pandangan itu, apa kejadian yang kita lihat, yang kita alami, itu terbayang dengan gampang di sini. Apalagi hal-hal yang kita anggap istimewa, sampai sekarang di sini masih. Bahkan keburukan yang kadang-kadang menjadi traumatis buat orang-orang. Itu masalah muslimin rahimakumullah. Artinya benar-benar pandangan itu bisa menjadi pemandangan yang sering mengikuti langkah kita, masalah muslimin, sehingga kita sibuk di situ, teralihkan dari hal-hal lain. Alhamdulillah, kalau yang kita alami adalah pemandangan yang bagus, berkumpul dengan orang-orang saleh seperti di masjid. Ini ingat-ingat loh ini ya. Ini pemandangan yang sangat indah ya. Kita sering berkumpul di masjid, kita sering berkumpul untuk membahas kebaikan. Ya, kita sering taklim, kita sering berdakwah, kita sering menasihati. Itu pemandangan yang bagus dan berhubungan dengan ahlullah. Kita sering memandang Al-Qur'anul Karim. Jangan diremehkan ya. Yang sering tilawah, dia selalu melihat ayat-ayat Allah di situ. Yang sering menghafal Al-Quran, maka dia sering mengingat bahwa yang selalu dibuka adalah mushaf Al-Quran Al-Karim. Artinya dalam hal-hal memandang yang baik, terutama Al-Quran, tolong diperkuat pandangannya, diseriusi pandangannya. Mudah-mudahan itu selalu menghiasi hati kita. Sebentar lagi kita akan kedatangan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ketika kita akan melihat masjid-masjid sibuk, banyak, ramai dengan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabur Al-Quran. Subhanallah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya mensucikan diri dengan menahan pandangan, gaddul basar tadi. Itu azka lakum, itu akan lebih mensucikan dirimu. Itu pula yang Allah sampaikan sebagai perbandingan ya, bagi orang-orang yang rajin mengeluarkan zakat atau sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha وصل عليهم إن صلاتك معهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu akan membersihkan dan mensucikan, wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Ini perbandingannya. Begitulah makna dari azka lakum, selalu akan membersihkan jiwa kita.
Nah, kita coba membahas bagaimana proses maksiat mata itu. Kalau kita tidak mampu menguasai pandangan mata kita, yang pertama, ma'asyiral muslim rahimakumullah, pandangan pertama yang tidak segera dipalingkan, ya, tapi tertarik dilihat berlama-lama. Oh, dah, kira-kira begitu ya, nggak dipalingkan, maka itu akan menumbuhkan mahabbah, kecintaan, ketertarikan, rasa cinta. Ketika dia sudah menjadi mahabbah, rasa cinta, maka dia akan berdampak kepada perasaan ketergantungan untuk melakukan hal yang sama, yang membuat dia berulang-ulang melakukannya. Jadi kalau tidak ada penolakan tadi, ya terpana melihatnya, ada, ya kan? Masalah muslim rahimakumullah, maka dia menimbulkan rasa ketergantungan untuk mengulang lagi. Kalau apa tadi, melihat tanpa memalingkan tadi, tidak menundukkan pandangan, sehingga banyak orang mengatakan pandangan pertama itu nikmat, tapi kalau diteruskan menjadi nikmah, begitu ya. Masyaallah muslim rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah memalingkan pandangan sahabatnya ketika melihat wanita, kan dia bersama jalan Rasulullah, dia mengikuti wanita itu, maka Rasulullah memegang kepalanya, nanti ditahan gitu. Nah, begitu memalingkan itu, jangan terus-terusan ya. Assalamualaikum muslimin rahimakumullah. Ya. Nah, kalau perasaan ini tergantung, maka itu namanya sobabah. Kalau tadi pertama mahabbah, tergantung rasanya ingin melihatnya, kalau enggak, aduh, enggak enak ini, itu namanya sobabah. Nah, ini dia. Kalau tergantung kita untuk selalu ingin melihat lagi, bahkan dia berusaha keras untuk bisa melakukannya. Aduh, ya Rahmanur Rahim. Kalau dia tidak melakukannya, tersiksa jiwa ini. Kira-kira begitu masalah muslimin. Maka kondisi yang ini namanya gharam, ya. Sudah mulai, kalau orang Melayu bilang magrum, ya kan? Magrum, orang Bangil itu kan, gharam. Aduh, sepertinya ada yang nggak sempurna ini kalau nggak melihatnya. Ya, gharam. Kemudian kalau dia belum sadar, belum mau bertobat, ini yang tambah bahaya. Maka manusia seperti itu, ketika dia sudah tumbuh mahabbahnya, kemudian apa tadi? Saya tuh lanjut pada sobabah, rasa ketergantungan kepadanya, kemudian rasanya tersiksa kalau tidak melakukannya, gharam tadi. Maka kalau dia tidak sadar untuk kemudian segera bertobat, maka efek bahayanya adalah akan hilang dari hatinya, ya, rasa malu berbuat maksiat. Rasa malunya hilang untuk berbuat maksiat. Maka jangan heran
Kalau ada orang-orang yang bicara, berbuat seperti nggak terkontrol, kemungkinan dia sudah terjebak di sini, masalah muslimin. Sudah gharam tadi. Kalau nggak berdusta, kalau nggak ngomong ngece-ngece orang, majelis taklim ibu-ibu dibahas, itu ya nggak enak gitu loh. Heran. Nah, itu tuh masalah muslimin, prosesnya di situ ya. Sudah hilang sensitif hatinya dengan takutnya kepada Allah tentang nilai maksiat yang berbahaya. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, rasa berdosa itu hilang dari maksiat. Bahkan kemudian setan menipunya. Berbuat dosa itu nikmat. Berbuat dosa itu nikmat. Jadi kalau bisa nipu orang, wih bangga. Kalau sudah bisa ngeje-ngeje orang itu puas. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau sudah bisa berbuat dosa dia puas. Nauzubillahi min dzalik. Ya Rahman Rahim. Kondisi seperti ini, orang yang menikmati dosanya, orang yang menikmati kesalahannya, menikmati kecurangannya, kelicikannya, itu namanya al-ishqu. Al-ishqu. Kalau bahasa Indonesia apa? Asyik, ya kan? Asyik. Al-ishqu, dia asyik dalam dosa. Masih ada proses masalah muslimin yang perlu kita pahami dari proses sekedar awal memandang yang tidak terkendali. Kemudian kalau dia semakin menguat dalam hatinya, menyatu dalam dirinya, sehingga tadi rasa malunya hilang, dan dia bahkan kemungkinan bisa bangga melakukannya. Aduh, a'udzubillahi min dzalik. Makanya masalah muslimin, inilah makanya ada orang yang ketika diingatkan gampang menerima, kan gitu. Ada yang diingatkan tersinggung, ada yang diingatkan marah, kan bertingkat-tingkat kan. Yang level bahaya ini diingatkan malah balik menyalahkan yang mengingatkan. Kemungkinan ada hubungan dengan tahapan tadi. Ada yang mungkin sekedar tahapan mahabbah dulu, nah itu kan agak gampang ya kan. Tapi kalau sudah tahapan kedua agak berat ini, yang sobabah tadi, tergantung dia hatinya itu. Apalagi sudah gharam tadi, tersiksa batinnya kalau nggak melakukannya, dan seterusnya. Inilah makanya kita perlu memahami pelaku maksiat itu dia kira-kira sudah sampai level mana gitu, sehingga penanganannya berbeda. Itu masalah muslimin, baik diri kita atau anak-anak kita yang mungkin melakukan kesalahan, level sudah sampai level mana ini. Ya Rahman ya Rahim. Seperti kalau yang tadi, level berikutnya tadi, seperti permaisuri Raja Mesir yang memfitnah Nabi Yusuf. Nah ini kan kesalahan dirinya ditumpahkan kepada orang lain. Ya Rahman Rahim. Jadi kalau dia apa istilahnya, kalau bahasa Indonesia lempar batu sembunyi tangan ya kan, itu sembunyi. Tapi kalau ini dia lempar batu, ada yang dilempar orangnya,
itu yang salah yang dilempar. Nah, kalau sudah pada level ini namanya syaqaf. Syaqaf. Level kesalahan dia ditimpakan kepada orang lain. Samalah dengan gaya-gaya sekarang. Ketika dia lagi ada masalah, dia buat masalah tertentu dan menuduh kelompok lain. Ya itulah. Dia sudah asik melihat kursi kekuasaannya, jangan sampai lepas, bila perlu 11 periode, ya. Ini 11 karena kita mau tarawih nih, 11. Ya Rahmanir-Rahim. Jadi apa namanya? Syaqaf. Jadi kesalahan dia dilemparkan ke orang lain. Ya, itu gaya politik bejat sekarang ini. Dia sengaja membuat ulah dan menuduh kelompok lain, orang lain. Itu namanya apa nama tadi? Syaqaf. Nah, ini nih paling puncak bahaya kalau enggak tertahan ini. Jadi nanti bisa dilihat orang yang melakukan seperti itu. Pasti ada ujungnya yang puncak bahayanya. Apa itu? Jika sudah syaqaf ini menjadi kebiasaannya, satu kesalahan dia ditutup dengan kesalahan berikutnya, dan itu ditimpakan pada orang lain. Begitu terus caranya. Maka kalau ini semakin kuat, akhirnya mereka melakukan penyimpangan yang paling berbahaya. Pasti mereka berbuat syirik. Perlu ada kekuatan lain yang membantu dia, karena dia merasa, waduh, ini kalau memfitnah orang, menuduh orang dengan perbuatannya sendiri, waduh, ini kayaknya sudah terendus ini, terendus. Nah, perlu kekuatan gaib yang tidak terendus. Pasti dia punya paranormal. Lihat aja nih masalah muslim. Jadi itu tahapan-tahapan kesalahan yang bermula dari tidak pandai godul basar, menahan pandangannya. Bisa kepada wanita, bisa kepada harta, bisa kepada tahta, semuanya mulai dari melihat, memandang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa pada tingkatan yang paling tinggi ini mereka berbuat syirik? Karena mereka sudah menyembah hawa nafsunya. Maka padanannya adalah paranormal. Berbuat syirik cocok karena mereka sudah menyembah hawa nafsunya. Ittakhadha ilahahu hawa. Dia sudah menjadikan ilah hawa nafsunya. Karena begitu cinta kepada ilah selain Allah tadi, maka dia ingin menjaganya dengan cara yang sama, dengan cara yang syirik, biar komplit ya, kayak minum minum susu madu itu komplit ini ya. Jadi sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya, tahtanya, kekuasaannya, atau mungkin tadi perempuan atau laki-laki, siapa saja. Maka padanannya tadi adalah perbuatan syirik untuk menjaganya. Sudah pas, sudah levelnya sama, komplit kebejatannya, kehinaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang komplit ini namanya apa? Namanya tatayyum.
tatayyum. Jadi dia sangat mencintai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayo ma'asyiral muslimin, mari kita coba cari level mana kita ini sekarang. Ada level apa aja ya? Jadi jangan sampai dinaikkan terus levelnya. Waspada ma'asyiral muslimin. Waspada menggunakan mata kita ma'asyiral muslimin. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebiasaan kita untuk selalu menggunakan mata kita, sibuk selalu memanfaatkan pandangan mata kita untuk membuka mushaf, untuk tilawah Al-Quran, untuk tahfidz Al-Quran. Salah satu cara kita untuk mengalihkan, membiasakan, dan mudah-mudahan membuat kita tadi berproses tadi semakin tidak enak kalau tidak buka Al-Quran. Nah, kan gitu ya. Semakin tidak enak kalau tidak buka Al-Quran. Aduh, tersiksa rasanya kalau hari ini kita tidak membaca Al-Quran. Yang akhirnya kita berusaha keras ya untuk kemudian merasakan malu kalau kita tidak sampai melihat Al-Quran hari ini. Dan pada puncaknya kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, tidak ada yang lain lagi, karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semakin mencintai Allah, semakin mencintai Allah dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Rindu adalah keindahan yang tiada tara, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.